Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Informasi terkait pengiriman bantuan militer Indonesia kepada Palestina rupanya bukan lagi isapan jempol, di mana hal ini telah sampai teman-teman ke Presiden, telah sampai ke DPR, bahkan saat ini juga dibahas oleh para jenderal-jenderal TNI bagaimana pengiriman pasukan kita ke Palestina. Bahkan teman-teman, hari ini kita dapat informasi secara langsung yang menyampaikan terkait mekanisme pengiriman bantuan militer atau personel militer Indonesia ke Palestina. Kalau nggak salah teman-teman, hampir ada 650 TNI yang disiapkan untuk kloter pertama dalam pengiriman bantuan pasukan perdamaian ke Palestina. Nah, biar teman-teman, biar informasinya lebih lengkap, mending kita langsung saja simak ini video penyampaian yang kita ambil langsung dari TV Parlemen. Oke teman-teman, biar nggak makin penasaran, kita simak dulu ini pernyataannya selengkapnya. Memberikan speech di Sangkala Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri, dan kebutuhan personil terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force. Kami laporkan update kesiapan pledging hingga saat ini bahwa surat pendaftaran dan data organisasi dan tugas baik bidang personil dan material sudah dilengkapi. Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, di antaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRAS kepada PBB. Selanjutnya, untuk kesiapan personil dan material serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini.
Pada kesempatan ini perkenankan kami laporkan juga bahwa untuk penyiapan Satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait yaitu Kemhan, Kemlu dan Kemenkes yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional. Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara seperti transportasi, peralatan komunikasi dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak ini pernyataan lengkap dari Wakil Menteri Pertahanan dan juga Panglima TNI terkait mekanisme pengiriman bantuan militer hingga bantuan kapal rumah sakit Indonesia ke Gaza. Dari informasi singkatnya teman-teman, ini 650 personil TNI sudah didaftarkan ke PBB untuk diajukan sebagai peacekeeper yang akan menjaga perdamaian di Gaza. Walaupun teman-teman jangan ngelihat dulu jumlahnya yang hanya 650, tetapi ini keberanian Indonesia untuk menginisiasi pengiriman pasukan ke Gaza patut diacungi jempol. Karena hanya sedikit teman-teman, hanya sedikit sekali negara-negara dunia yang berani terang-terangan di depan para dubes-dubes negara asing bahwa Indonesia akan mengirimkan pasukannya. Dan saat Bapak Prabowo mengatakan hal ini di hadapan para duta-duta besar negara asing di Shangri-La Dialogue 2024, ini benar-benar sangat menghebohkan dunia. Bukan saja Indonesia tapi seluruh dunia langsung tertuju matanya kepada Indonesia. Karena ya Indonesia kok berani banget mau mengirimkan pasukan ke zona konflik, ke zona perang yang saat ini adalah salah satu zona paling mematikan di bumi ini. Ya teman-teman, mungkin sudah sangat lengkap pernyataannya dari Wakil Menteri Pertahanan kita dan juga ini Panglima TNI kita telah menyampaikan semua yang harus disampaikan, dan kita berdoa semoga pengiriman bantuan militer, pengiriman alutsista, pengiriman bantuan kemanusiaan, pengiriman kapal rumah sakit Indonesia ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan dan juga bisa segera terrealisasikan. Terima kasih teman-teman, sekali lagi subscribe
ya. Dan terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.